Perkenalkan Ibu, saya Bu Rafiki dari Bidang Desa Kembaran ya Bu ya. Di sini saya akan mendata Ibu nih. Oh ya, ini dengan Ibu Balkis ya? Iya betul Ibu. Usianya 26, betul? Iya betul. Oke Ibu. Oh ya, di sini kan terteranya Ibu sedang menyusui ASI eksklusif gitu ya Bu ya. Gimana Ibu? Lancar menyusuinya? Alhamdulillah lancar sih Bu. Lancar, alhamdulillah. Kemudian, oh iya ini juga saya lihat, oh iya ini ibunya bekerja ya Bu ya? Iya bekerja. Kerjanya di mana nih? Jauh dari rumah apa gimana? Di kantor sih Bu. Oh kantor. Iya. Oh iya. Berarti ini menyusunya di mana nih Bu? Saya biasanya nyusuinya kalau udah pulang. Jadi sebelumnya saya nggak nyiapin gitu buat nyusuin dulu, tapi nanti pas pulangnya. Oh berarti nyusuinnya pas pulangnya, pulang kerja aja. Iya. Gitu. Disusuin tapi paling pas pulang. Kenapa Ibu nggak coba pumping aja nih, dipompa asinya? Karena Nggak biasa sih Bu. nggak biasa Iya. ya. Karena jadi gini Bu, kalau ASI eksklusif itu nggak yang melulu harus langsung skin to skin sama anak Ibu. Jadi bisa nih lewat pumping atau pompa gitu. Jadi Ibu bisa sebelum kerja nih Ibu pompa dulu asinya, terus asinya nanti ditaruh di kulkas gitu Bu. Berarti Ibu selama ini nyusuinnya ya setelah kerja aja nih Iya ya? betul. Oke, berarti mungkin di sini saya akan memberikan sedikit sharing-sharing ya Bu ya tentang ASI eksklusif, gimana baiknya gitu. Kalau Ibu berarti udah tahu nih ASI eksklusif itu gimana? Yang diberikan sampai 6 bulan, betul nggak Bu? Oke, berarti udah paham Bu ya. Jadi gini Bu, iya. Ini saya ada gambaran sedikit ya tentang ASI eksklusif. Nah, Ibu menyusui yang ASI eksklusif itu maksudnya adalah Ibu yang memberikan ASI secara langsung selama 2 tahun dari ya Bu. Jadi nggak sampai 6 bulan aja. Nah, dari si ASI eksklusif ini banyak sekali manfaat yang diperoleh, baik buat Ibu ataupun buat anak Ibu gitu. Manfaatnya apa aja sih? Manfaatnya ini ASI bagi bayinya itu kan dia termasuk sumber makanan yang paling terpenting buat anak Ibu sampai usia nanti 2 tahun, karena dari ASI itu kan dia nggak bisa tergantikan nutrisinya sama makanan apapun gitu. Terus yang keduanya ini bayi tidak mudah sakit. Nah, dari ASI ini dia itu mengandung antivirus atau antibakteri apapun. Jadi si anak yang diberikan ASI eksklusif dia pertahanan tubuhnya itu bakal bagus banget dibandingkan dengan anak yang mungkin belum diberikan ASI eksklusif gitu, karena itu merupakan pertahanan tubuh yang paling baik alami dari tubuh ibunya ke anak gitu. Nah yang ketiga ini nih Bu ya, bisa meningkatkan kasih sayang ibu dan anak. Pastinya ya Bu ya, namanya ibu memberikan ASI ke anak, pasti kan kita ada kedekatan secara emosionalnya. Kemudian saat menyusui kita membelai anak kita, kemudian kita lihat matanya, sorot matanya, kemudian rasa kasih sayang itu tersampaikan ke anaknya. Jadi bisa membangun bonding attachment yang baik atau kedekatan bagi anaknya kita gitu Bu. Kemudian ada juga untuk menunjang tumbuh kembang yang optimal, dan balik lagi ini tuh kaitannya sama si kandungan ASI-nya gitu. Tumbuh kembang yang optimal kan bukan hanya secara dia fisiknya aja, tapi kan bisa perkembangan otak dia, kemudian perkembangan yang lain juga gitu. Kemudian ada juga nih manfaat ASI bagi ibu dan sendiri nih. Nah yang pertama, mengurangi risiko kanker payudara. Kenapa bisa mengurangi kanker payudara ini? Karena dengan kita memberikan ASI itu tidak ada hambatan di saluran payudara. Rata-rata kanker payudara terjadi karena ada sumbatan di saluran payudaranya, bisa karena memang tidak menyusui dengan betul ataupun tidak menyusuinya dengan efektif gitu. Jadi ada saluran yang tersumbat Karena nggak dikeluarin ya Bu. betul, karena kan si ASI ini harus dikeluarkan
risiko tinggi ibu yang habis melahirkan ya, di masa nifas itu perdarahan sangat riskan banget gitu. Nah, nanti kan memberikan ASI itu bisa mengurangi risiko itu. Kemudian yang ketiga, mempercepat pemulihan kandungan, karena kan dengan mengeluarkan ASI juga bisa kita tenang rasanya ya kan. Terus yang keempat, mempercepat penurunan berat badan setelah melahirkan. Nah, ini kaitannya karena apa? Si ASI ini kan disalurkan ke babynya. Nah, ASInya itu kan ada kandungan lemak segala macam. Nah, itu bisa membantu dalam diet, ibaratnya diet alami gitu ya Bu ya. Terus yang kelima ada menunda kehamilan, karena salah satu bentuk kontrasepsi yang alami itu dengan metode aminore laktasi. Jadi dengan pemberian ASI eksklusif secara baik, nah itu bisa menunda kehamilan. Tapi tidak waktunya itu ibaratnya belentang-belentong, atau itu ASI eksklusifnya tidak diberikan secara maksimal gitu. Yang penting ASI eksklusifnya diberikan secara rutin setiap hari ya. Iya begitu. Nah, ibu kan tadi kendalanya karena ibu bekerja, terus setahunnya ibu ya sudah diberikannya setelah bekerja. Nah, itu baiknya adalah sebelum bekerja ibu pakai dulu, ibu pompa. Nah, itu banyak Bu, di apotek bisa dibeli, harganya juga terjangkau. Kemudian habis dipompa kan harus disimpan nih. Nah, cara penyimpanan ini ada banyak Bu. Yang pertama, 6 sampai 8 jam di suhu ruang. Jadi ASI itu bisa bertahan di suhu ruang nih, kayak suhu ruang biasa di luar kulkas gitu ya. Itu sekitar 6 sampai 8 jam. Kemudian ada 3 hari di dalam lemari es. Itu di freezer yang atas itu Bu? Bukan di freezer ya Bu, jadi di kulkas biasa gitu. Bukan yang dibuat es batu itu, bukan. Kemudian Kalau di situ jadi beku ya Bu? iya Bu, betul. Kemudian 2 minggu di dalam freezer. Nah, ini baru bisa nih hasilnya bertahan. Kemudian ada lagi 3 sampai 6 bulan pada freezer lemari es yang 2 pintu. Karena kan ini lumayan waktunya ya Bu ya untuk penyimpanannya. Nah, untuk si ASI pompanya ini yang sudah dimasukkan ke kulkas itu harus langsung dikonsumsi. Jadi nggak boleh dinanti-nanti, soalnya kandungan gizinya bakal rusak gitu. Ibu mau tanya, itu kan ditaruh di kulkas ya, kan otomatis dingin. Nah, itu berarti langsung diberiin aja nggak apa-apa, apa kayak nunggu dinginnya itu hilang dulu? Dibiarkan dinginnya hilang dulu baru diberikan. Jadi gitu. Ada lagi yang ditanyakan Bu? Atau sampai sini sudah jelas? Mungkin cukup jelas sih. Cukup jelas gitu. Baik ya Bu ya, karena ibu bekerja bukan berarti itu menjadi hambatan ibu untuk memberikan ASI kepada ibu, karena kan itu udah kebutuhan utamanya bayinya. Sekarang usia berapa ya berarti Bu? Bayinya berapa bulan? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Itu tuh masih harus membutuhkan ASI eksklusif gitu. Nanti saya minta tolong ini deh neneknya buat ngasihin. Iya. Nanti taruh di kulkas dulu. Kalau saya mau bekerja nanti saya beli pumpingnya dulu, nanti dipumping sebelumnya. Berarti dari ibu juga harus dijadwalkan ya, ataupun ibu bilang ke suami atau bilang ke nenek gitu ya, untuk mengingatkan biar pumping, barangkali lupa. Karena kan ibu bekerja pasti capek, capek. Nah, iya benar. Gitu ya Bu ya. Oke, sampai sini mungkin udah paham ya Bu. Insya Allah. Oke, makasih Bu.